Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raska Nabian dengan Aditya akan menjelaskan internal memori. Di dalam memori terdapat komponen kecil berukuran mikrosemikonduktor. Memori utama semikonduktor menggunakan serangkaian loop ferromagnetik berbentuk donat yang dimaksud menjadi core atau inti elemen dasar dari memori semikonduktor adalah sel memori. Berikut jenis-jenis internal memori. 1. DRAM atau Dynamic RAM. DRAM adalah jenis memori semikonduktor yang menggunakan kapasitor untuk menyimpan data sebagai muatan listrik. Kapasitor yang terisi atau kosong diinterpretasikan sebagai 0 atau 1. DRAM memerlukan penyegaran berkala untuk menjaga dan menyimpan data. DRAM pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard pada tahun 1966 saat bekerja di IBM. Penemuan DRAM merupakan langkah penting dalam pengembangan memori komputer. Penggunaan DRAM menjadi umum dalam sistem komputer pada tahun 1970-an. 2. SRAM atau Static RAM. SRAM adalah jenis memori semikonduktor yang lebih cepat dan stabil dibandingkan DRAM. Ini menggunakan logika flip-flop untuk menyimpan data dan mempertahankannya selama pasokan daya terus diberikan. SRAM telah hadir sejak awal perkembangan sirkuit terpadu pada 1960-an dan terus mengalami perbaikan seiring waktu. SRAM umum digunakan sebagai cache memori dalam mikroprosesor. 3. ROM atau Read-Only Memory. Read-Only Memory adalah memori yang berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Jenis memori non-volatil ini tidak memerlukan pasokan daya untuk mempertahankan data. Konsep ROM telah ada sejak awal perkembangan komputer. Dengan ROM awalnya dibuat menggunakan switch atau kabel yang diarus secara fisik dan memiliki dua jenis lagi, yaitu PROM atau Programmable ROM, muncul pada tahun 1950-an, dan EEPROM atau Electrically Erasable PROM, dikembangkan pada tahun 1970-an. 4. SDRAM atau Synchronous DRAM. SDRAM adalah jenis DRAM yang beroperasi secara sinkron dengan sinyal clock eksternal, menghilangkan waktu tunggu. Ini memungkinkan prosesor untuk terus bekerja tanpa harus menunggu operasi memori selesai. SDRAM mulai menjadi populer pada pertengahan 1990-an sebagai pengganti DRAM konvensional. Pada tahun 1993, JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) merilis standar SDRAM pertama. 5. Flash Memory. Flash Memory adalah jenis memori semikonduktor yang menyimpan data dengan kecepatan tinggi dan bersifat non-volatil. Ini digunakan dalam berbagai perangkat penyimpan kode portable dan dalam bentuk solid state disk atau SSD untuk komputer. Flash Memory pertama kali dikembangkan pada awal 1980-an. Flash drive dan kartu memori mulai menjadi umum pada tahun 1990-an. Lalu, NAND Flash Memory pertama kali diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 1987. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aditya. 6. NOR Flash Memory. NOR Flash Memory memiliki organisasi mirip sistem penyimpanan berbasis alamat dan dapat diakses secara langsung. Jadi kurang lebih mirip dengan poin sebelumnya. NOR Flash Memory adalah salah satu jenis memori yang pertama dikembangkan dan digunakan dalam produk komersial pada tahun 1988 oleh Intel. 7. NAND Flash Memory. NAND Flash Memory memiliki organisasi yang lebih mirip dengan drive solid state atau SSD dan diorganisir oleh blok. NAND Flash Memory dikembangkan oleh Toshiba pada tahun 1987 dan kemudian digunakan secara luas dalam produk elektronik konsumen. 8. STT-RAM. STT-RAM menggunakan junction tunnel magnetic dan mekanisme spin transfer untuk menyimpan data. STT-RAM adalah perkembangan terbaru dalam memori semikonduktor dengan penelitian intensif pada tahun 2000-an dan kemungkinan aplikasi dalam sistem komputer masa depan. 9. PC-RAM. PC-RAM menggunakan bahan paduan chalcogenida yang memiliki dua fase, yaitu amorph
dan kristalin untuk menyimpan data. PC RAM telah dipelajari secara intensif sejak lahir tahun 1960-an dan penggunaannya sebagai memori semikonduktor terus dikembangkan dengan beberapa perusahaan mengembangkan produk PC RAM pada awal tahun 2000-an. 10. ReRAM. ReRAM mengubah resistansi material untuk menyimpan data dengan kemampuan daya tahan yang tinggi. ReRAM adalah perkembangan terbaru dalam memori semikonduktor dengan penelitian dan pengembangan aktif pada tahun 2010-an sebagai alternatif potensial untuk menyimpan sekunder. Ada juga masalah error dalam memori. Error correction. Pertama, gagal keras atau hard failure. Hard failure adalah kesalahan fisik permanen pada sel memori yang mengakibatkan sel tersebut tidak dapat menyimpan data dengan andal. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh lingkungan yang keras, cacat dalam proses produksi, atau keausan. Kedua, kesalahan lembut atau soft error. Soft error adalah peristiwa acak yang mengubah isi satu atau lebih sel memori tanpa merusak memori secara permanen. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh masalah pasokan daya atau partikel alfa yang berasal dari peluruhan radioaktif. Dan itulah penjelasan dari kami tentang internal memory.